Oke, jadi yang di dalam bungkusannya tuh yang pertama ada adaptor. Ini adaptor AC to DC. Jadi kan mesinnya itu kan sebenarnya pakai arus listrik yang DC. Jadi ini adaptornya supaya bisa langsung dicolok di rumah. Nah, yang kedua ada mesinnya. Nah, mesin ini ada dua lubang, ada lubang yang menyedot, ada lubang yang mengeluarkan air. Jadi di sini tuh ada double lubang, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi air masuk dan air keluar tuh beda lubangnya. Nah, yang tadi gue bilang ini mesin berarus DC 12 volt. Jadi kita harus pakai converter atau adapter yang menuju langsung ke colokan di rumah kita. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai adapter, kita colok langsung tuh bisa konslet. Nah, jadi kita butuh adapter. Nah, yang selanjutnya tuh sebenarnya ada ini selang. Jadi selang ini ukurannya udah 80 mili. Jadi ukuran selangnya 80 mili. Jadi supaya nanti si selangnya tuh muat ke lubang ini. Jadi kalau misalkan kalian cuman beli mesinnya aja, ketika mesinnya atau selangnya mau beli di luar, selangnya ukurannya 80 mili. 8 mili. 8 mili. Jadi biar pas ketika nanti dimasukin. Nah, yang selanjutnya kita harus perhatiin lagi nih. Karena ini buatannya masih buatan tangan, bukan pabrikan. Jadi kita harus diperkuat lagi di dalamnya. Kita pakai solatip khusus untuk kabel. Sama yang ini juga. Karena sering lepas-lepasan. Karena kan dia bergetar ya. Jadi sering lepas-lepasan. Jadi kita doublein dulu pakai solatip. Nanti kita coba. Nah, sekarang bakal saya colok dulu apakah dia berfungsi apa enggak. Nah, di sini kita colok ke colokan di rumah kita. Nah, oke. Langsung aja kita colok. Oke, mesinnya jalan. Nah, jadi yang bawah ini yang ngisep. Yang bawah ini yang ngisep. Yang atas ini yang ngeluarin airnya. Nah, jadi bakalan kita langsung coba aja ke botol di ikan cupang. Kita coba dulu. Nah, nanti kita langsung coba di botol ikan cupang. Karena gue tuh beli alat ini tuh untuk mempermudah ketika ganti air. Apalagi yang di botolan yang sampai ratusan botol. Jadi apakah ini berhasil apa enggak, sekarang bakalan kita coba. Oke, yang pertama kita masukin dulu selangnya. Ini emang benar-benar pas banget. Ukurannya 8 mm. Nah, habis itu yang selang untuk menghisapnya ini. Yang di sini. Nah, kita colok dulu. Oke. Sekarang kita tentuin dulu botol mana yang mau kita kuras. Oke, ini udah gua siapin ember buat ngeluarin kotorannya nanti atau air-airnya nanti. Nah, jadi ini kan yang untuk yang keluar. Jadi kita sebentar, kayaknya ini ya yang keluar, kita masukin aja. Jadi nanti air kotornya bakal keluar dari sini. Nah, yang ini kita masukin ke soliter botol-botol yang nanti kita mau ganti air. Ini udah ada. Nanti kita ambil contoh aja. 3 botol ini, 1, 2, 3. Nanti kita kuras gimana hasilnya.
Oke, mesin udah nyala. Ini udah siap, yang keluarnya udah siap kita taruh di ember untuk air keluarnya. Sekarang kita coba apakah dia berhasil. Nah, kalau dilihat sih dia berhasil nyedot. Oke, nanti kita zoom. Nah, dia berhasil nyedot kotoran-kotorannya atau sisa-sisa kotoran ikan cupang. Nah, nanti kita langsung di botol selanjutnya kita lebih zoom lagi. Oke, kita coba masukin alatnya. Nah, dia berhasil nyedot-nyedotin karena lubang selangnya begitu besar, jadi harus hati-hati takut ikannya yang kesedot. Oke, ini udah selesai, jadi bersih. Nah, satu lagi. Kita pasin di kotor-kotorannya supaya dia terhisap, karena yang bahaya tuh kotorannya, bisa jadi amoniak yang bisa bikin ikan cupang cepat sakit. Oke, kita sisain sedikit buat ikannya nanti masih bisa berenang. Nah, sekarang kita lihat di pengeluarannya nih, di lubang pengeluarannya. Nah, jadi ini udah ada airnya tuh, sisa-sisa kotoran ikannya. Nah, sekarang gimana caranya kita refill dengan air baru. Nah, ini kan yang keluarnya nih. Jadi yang pertama kita siapin harus selangnya di sini. Oke. Oke, cukup simple banget. Cuman emang repot kalau sambil nge-record atau megang kamera. Jadi kita langsung lagi yang di botol satunya. Air yang ngucur. Nah, udah penuh, kita pindah lagi. Oke, selesai. Nah, kita lihat hasilnya. Air pun terisi lagi. Kotorannya hilang. Ini pun kotorannya hilang. Yang ini pun kotorannya hilang dan terisi penuh dengan mudah. Nah, ini yang keluar ya. Itu air tampungan kita. Oke, jadi kesimpulannya tuh ini benar-benar ngebantu gua sih buat yang namanya nyedot kotoran atau sekalian diganti airnya. Jadi karena ini listrik, jadi kita nggak perlu ini tinggi. Biasanya kan kalau di sifon kan medianya harus tinggi. Kok ini kita di bawah pun bisa. Jadi karena dia elektrik, dia nyedot dengan daya listrik. Dan yang kedua, ini tuh easy to use ya, jadi gampang banget. Tinggal kita colok, kita siapin ember untuk keluarnya sama tampungan, udah deh. Tinggal kita masukin, tinggal refill. Seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin kekurangannya. Kekurangannya ini dia tuh nggak ada covernya, jadi pure sama dinamonya aja langsung atau mesinnya langsung. Nah, yang kedua, si kotoran ini nih kalau misalkan terlalu besar suka ada yang macet di sini nih. Jadi kalau misalkan dia gak jalan, kita harus tiup manual dulu sampai dia keluar lagi hisapan atau kotorannya sampai keluar.
Jadi minusnya di situ. Yang kedua nih harus diselotip lagi karena sering copot. Nah, sering copot. Nah, ini tinggal dicolok aja tuh. Tinggal dicolok. Oke. Oke, jadi kesimpulannya ini yang kalau menurut gue nih masih berguna banget. Nanti gue bakal coba eksperimen semua botol gue diganti pakai ini. Nanti bakal gue bikin lagi videonya gimana sih, apakah ada kekurangannya, karena kan dia mesin ya, apakah dia dayanya cukup kuat atau tenaganya cukup kuat, atau dia ada dropnya, karena gue belum tahu, baru tadi dicoba. Oke, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.